Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang menantu terbengkalai ternyata miliarder. Buat kalian yang baru mendengarkan cerita dari channel Gungred, jangan lupa untuk dukung terus channel Gungred dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah support. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 511. Adinata juga anggota industri hiburan Tiongkok. Dia sangat marah ketika mendengar resepsionis kecil perusahaan ekonomi Hangwo ini memfitnah industri hiburan Tiongkok mereka seperti ini. Dalam industri hiburan, Han Kuo bukanlah kakak laki-laki di dunia, dia adalah adik dari Amerika Serikat. Tetapi bahkan sutradara terbesar di Hollywood dan bintang yang bisa tampil di Super Bowl pun tidak akan berani berbicara seperti itu kepada Adinata. Ya, Ganendra adalah orang yang tidak tahu bagaimana melakukan hal lain, tapi menghancurkan sesuatu adalah keahlian terbaiknya selama beberapa dekade. Karena itu, Ganendra pertama-tama menghancurkan meja depan perusahaan hiburan tersebut. Di meja depan, logo dari perusahaan hiburan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Si cantik di front desk kaget, dia tidak menyangka mereka benar-benar berani merusak perusahaan. Keamanan, keamanan! Si cantik di meja depan dengan cepat memanggil petugas keamanan gedung. Tak lama kemudian, beberapa penjaga keamanan berseragam tinggi datang. Wanita cantik di meja depan berkata dengan cepat, "Dua saudara keamanan, segera hentikan mereka. Mereka bajingan dari Tiongkok. Mereka ingin melihat artis kita. Jika tidak, mereka akan menghancurkan perusahaan kita. Tolong segera usir mereka. Panggil polisi dan kirim mereka ke kantor polisi." Ketika petugas keamanan mendengar hal itu, mereka segera mengeluarkan tongkatnya dan berjalan menuju Ganendra yang sedang menghancurkan barang-barang. "Anheo," teriak satpam itu. Penerjemah tampak cemas dan berteriak kepada Ganendra, "Penjaga keamanan meminta Anda berhenti." Ganendra memandang dua penjaga keamanan dari negara bagian Han dengan jijik. "Tuan Muda Brahma adalah satu-satunya yang bisa membuatku berhenti. Beraninya mereka menghentikanku meskipun mereka bukan siapa-siapa? Tanyakan kepada mereka apakah mereka pernah mendengar bahwa saudara gua mempunyai keputusan akhir apakah negeri Han berada dalam kekacauan atau tidak." Penerjemahnya tertegun sejenak, dan Adinata berkata, "Beritahu penjaga keamanan bahwa saya adalah pemilik gedung ini dan semua yang ada di gedung ini adalah milik saya, termasuk mereka." Penerjemah menerjemahkannya ke penjaga keamanan. Setelah mendengar ini, wanita cantik di meja depan berkata kepada penjaga keamanan, "Jangan dengarkan omong kosongnya. Bagaimana bisa orang dengan kualitas tidak seperti dia menjadi pemilik gedung ini? Orang yang memiliki gedung ini pasti seorang triliuner. Bagaimana dia terlihat seperti miliarder?" Para satpam itu ragu-ragu karena beberapa waktu lalu, mereka baru saja menerima pemberitahuan dari atasannya bahwa gedung tersebut telah dibeli oleh seorang pria Tionghoa bernama Brahma. Ia juga berpesan kepada mereka untuk cerdas dalam bekerja. Jika mereka bertemu dengan orang Cina yang bermarga Ye, dia akan menjadi bos mereka. Jangan biarkan bos mengetahui kesalahan mereka, jika tidak, tinggal menunggu untuk dipecat. Seorang penjaga keamanan memandang Adinata dari atas ke bawah dan bertanya dengan hati-hati, "Siapa namamu?" "Kamu Adinata." "Tentu saja, nama keluargaku adalah Ye." Kedua satpam itu tiba-tiba panik, mereka hanya tahu nama belakang bos baru itu adalah Ye. Tapi mereka tidak tahu nama lengkapnya sama sekali. "Tunggu sebentar, aku akan meminta kapten kita untuk datang." Setelah beberapa saat, seorang pria tua datang, dan dua penjaga keamanan berbisik kepadanya tentang situasinya. Kapten keamanan berjalan menuju Adinata dan memberi hormat dengan hormat. "Apakah Anda bos baru gedung ini, Chris Brahma, Tuan Adinata?" Adinata mengangguk. Kapten keamanan bertanya, "Bolehkah saya melihat identitas Anda? Mohon maafkan kami karena melakukan hal ini. Kami juga khawatir akan berdampak buruk jika seseorang menyamar sebagai Anda dan merusak bangunan Anda." Adinata tidak keberatan, membuktikan identitasnya kepada karyawannya. Kemudian dia menunjukkan paspornya kepada kapten keamanan. Ketika kapten keamanan melihatnya, dia segera membungkuk 90 derajat dan berkata, "Selamat datang Presiden untuk memeriksa pekerjaan di gedung itu." Kedua penjaga keamanan yang datang lebih dulu menjadi pucat karena ketakutan. Untungnya, mereka tidak mengambil tindakan sekarang, kalau tidak mereka akan dihabisi. "Selamat datang, Presiden," kata kedua satpam itu serempak. Si cantik di meja depan bingung, apakah dia benar-benar presiden? Adinata memandang wanita dari negara Han ini, "Perusahaan Anda menyewa gedung saya dan tidak mengizinkan saya masuk. Saya pikir Anda ingin pindah tempat. Hubungi presidenmu segera, atau aku akan menghancurkan perusahaanmu." Si cantik di meja depan tidak berani untuk tidak patuh sekarang. "Ya, Presiden,
saya akan menelepon Anda sekarang untuk meminta Anda tenang. Saya sangat menyesal atas apa yang terjadi sebelumnya. Mengetahui identitas Adinata, sikap resepsionis menjadi jauh lebih baik. Jika mereka, orang-orang kelas pekerja, menyinggung perasaan orang besar seperti Adinata, Adinata dapat memberhentikan mereka hanya dengan satu kata, dan mereka bahkan mungkin tidak dapat menemukan pekerjaan yang baik dalam hidup mereka. Dalam waktu kurang dari setengah jam, bos hiburan Song Cheng-siu kembali ke perusahaan bersama artis Chi Tian-su. Song Cheng-siu sendiri juga membawa seorang penerjemah. Begitu dia memasuki pintu ruang tamu, dia tersenyum dan berkata, "Ya ampun, ini bukan Ye yang terhebat, termuda, paling tampan, dan paling cakap di negara kita. Chen, apakah kamu Presiden Brahma? Kenapa kamu terbang jauh-jauh ke negeri dingin? Sebelum kamu datang, kamu seharusnya meneleponku terlebih dahulu dan memberitahuku agar aku bisa mengirim seseorang untuk menjemputmu." Sekilas Song Cheng-siu tampak seperti harimau yang tersenyum, berjabat tangan dengan Adinata. Adinata menjabat tangan orang lain dengan satu tangan dan berkata, "Presiden Song, sebelum saya datang ke sini, saya menelepon Anda beberapa kali, tetapi Anda tidak menjawab telepon." Song Cheng-siu membuat ekspresi yang benar-benar tidak tahu apa-apa. "Benarkah? Apakah ada hal seperti itu? Pasti ada yang salah dengan sinyal jaringan sialan itu. Kamu tidak tahu seberapa buruk sinyal di Seoul akhir-akhir ini. Ngomong-ngomong, saya baru saja mendengar dari meja depan bahwa seluruh bangunan ini milik Anda, Presiden Brahma. Ya Tuhan, kenapa kita bernasib seperti itu? Perusahaan kami memilih tempat ini, tetapi kami mempekerjakan banyak master dan menghabiskan banyak uang. Presiden Brahma, Anda tidak boleh memutuskan kontrak dan mengusir kami dari sini." Adinata mendengus dingin, dia tidak melanjutkan obrolan dengan Song Cheng-siu, tetapi menatap pria tampan yang berdiri. Itu adalah idola dan kekasih impian Diana Yandra, Chi Tian-su. Anak laki-laki ini sangat tampan. Tingginya lebih dari 1,8 meter, memiliki wajah tampan, dan berpakaian bagus. Meskipun Chi Tian-su beberapa tahun lebih tua dari Adinata, jika dilihat dari usianya saja, dia tidak terlihat lebih tua sama sekali. Harus saya akui, ada alasan tertentu mengapa begitu banyak gadis dari Tiongkok yang terobsesi dengan selebriti dari kerajaan Han. Mereka lebih memperhatikan perawatan dan pakaian dibandingkan pria Tionghoa. "Halo, saya Chi Tian-su." Chi Tian-su membungkuk pada Adinata. Ganendra memandang Chi Tian-su dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. "Apakah Tuan Brahma membiarkanmu bicara?" "Kak, pria bertubuh besar bahkan memakai riasan. Diana Yandra adalah Dewi Semangka." Dia tahu bahwa dia tidak layak untuk Diana Yandra, jadi dia berpikir bahwa tuannya dapat menerimanya. Hanya jika Adinata menerima Diana Yandra, Ganendra tidak akan mengeluh. Jika itu orang lain, dia pasti tidak akan setuju. Oleh karena itu, Ganendra sangat iri mengetahui bahwa Diana Yandra menyukai bintang ini. "Semangka, jangan kasar sekali." Adinata mengingatkan bahwa dia tidak ingin para selebriti dari kerajaan Han ini berpikir bahwa kerajaan Hua semuanya adalah orang-orang yang tidak memenuhi syarat. Adinata memandang Chi Tian-su dan berkata, "Saya tidak akan mengatakan omong kosong lagi. Dalam seminggu, saya ingin Anda mengadakan konser solo di pusat kota negara kita. Jika Anda setuju, saya akan segera mentransfer 50 juta kepada Anda. Perhatikan bahwa itu adalah RMB. Jika kamu tidak setuju, kamu bisa mengemasi barang-barangmu dan segera pulang. Aku jamin tidak akan ada tempat bagimu di lingkaran ini." Bab 512. Diana Yandra muncul. Industri hiburan Tiongkok, Adinata adalah orang yang menepati janjinya, dan tidak ada yang menolak untuk mendengarkannya. "Ketika saya tiba di negara yang dingin, saya masih sangat mendominasi." Setelah mendengar ini, Song Cheng-siu dengan cepat berkata, "Tian-su, mengapa Anda tidak berterima kasih kepada Presiden Brahma karena telah memberi Anda kesempatan ini? Di negara kami, selain Gedi dan Ra, Anda adalah orang ketiga yang dapat mengadakan konser di Shenzhen." Mendengar kata-kata bos, Chi Tian-su mau tidak mau lagi melakukannya. Dia dengan cepat dan penuh hormat berkata kepada Adinata, "Terima kasih, Presiden Brahma. Saya akan melakukan yang terbaik untuk tampil dan melatih keterampilan menyanyi saya agar tidak membiarkan kamu terjatuh." Adinata merasa Chi Tian-su telah salah memahami sesuatu, dan cara dia memandangnya agak aneh. Apakah dia mengira Adinata adalah penggemar Chi Tian-su, jadi dia membayar banyak uang untuk mengundangnya tampil di Tiongkok? Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya, ketika generasi kedua kaya raya di Tiongkok merayakan ulang tahun mereka. Mereka mengundang Tara, girl group dari dinasti Han, untuk ikut bersenang-senang. Adinata tidak ingin dia berpikir bahwa dia mengaguminya. Adinata berkata, "Saya tidak peduli apakah penampilan Anda bagus atau tidak. Saya tidak akan pergi melihatnya. Alasan mengapa saya mengundang Anda kali ini adalah karena saudara perempuan saya. Adikku adalah penggemarmu.
Dia sudah lama hilang. Aku ingin memanfaatkanmu untuk membantuku menemukannya. Jadi, mengadakan konser bukanlah hal yang penting. Tugasmu adalah memasang pelacak di ponsel adikku bila diperlukan. Setelah memancing Diana Yandra keluar, Adinata masih tidak berencana untuk muncul. Dia berencana membiarkan Chitiansu diam-diam memasang pelacak di ponsel Diana Yandra, dan kemudian ketika Diana Yandra kembali menemui Cynthia Yandra dan Xuan Brahma lagi, Adinata akan tahu di mana mereka berada. Chitiansu ragu-ragu sejenak dan berkata, "Presiden Brahma sangat mencintai saudara perempuanku, aku akan membantumu tanpa ragu-ragu." Segera setelah itu, perusahaan hiburan segera mengumumkan bahwa artisnya Chitiansu akan mengadakan konser solo di Shenzhen seminggu kemudian. Untuk memberitahu Diana Yandra beritanya sesegera mungkin, Adinata secara khusus membeli penelusuran populer untuk konser Chitiansu Shenzhen. Orang yang bertanggung jawab atas penjualan tiket adalah Kingguo Entertainment milik Adinata. Adinata, Wibisana Arce, Ganendra dan yang lainnya sedang duduk di depan komputer, melihat ke belakang panggung loket tiket. Pendaftaran nama asli diperlukan untuk membeli tiket. Selama Diana Yandra membeli tiket, Adinata akan segera mengetahuinya. Untuk mencegah calo tiket atau penggemar Chitiansu merampas semua tiket, Adinata secara khusus menaikkan harga tiket ke tingkat yang sangat tidak masuk akal. Misalnya, tiket outfield yang semula dijual beberapa ratus kini dijual beberapa ribu. Tiket infield yang semula dijual beberapa ribu kini mulai setidaknya puluhan ribu. Dengan cara ini, meskipun Diana Yandra mengetahui beritanya besok, dia masih dapat membeli tiket dengan lancar. Namun tindakan Adinata menimbulkan ketidakpuasan di kalangan penggemar online. Di Weibo, banyak netizen yang mengeluh. Apakah bintang seperti Chitiansu layak menjual tiket semahal itu? Orang yang lewat dan penggemar menjadi semakin berisik secara online, yang hanya meningkatkan popularitas. Pukul 7 malam, Ganendra tiba-tiba sangat gembira. "Tuan Brahma, Tuan Diana baru saja membeli tiket senilai 200.000. Wibisana Arce juga tersenyum, "Haha, Diana Yandra telah tertipu. Setelah seminggu, kita dapat mengikuti Diana Yandra dan berhasil menemukan Cynthia Yandra dan Tuan Muda Xuan Brahma." Adinata juga tersenyum, 200.000 sama sekali bukan uang bagi Diana Yandra. Saya tahu dia pasti akan membeli tiket untuk menontonnya. Kinglong juga memuji, "Tuan, Anda luar biasa. Tuan Muda telah lama mencari saya dan masih belum tahu. Anda telah membuat kemajuan besar dalam waktu kurang dari sehari ketika Anda menjalankan misi Anda." Adinata juga sangat rendah hati dan tidak ingin membuktikan bahwa dia lebih baik dari kakak laki-lakinya yang tertua. "Saya tidak bisa mengatakan itu. Bagaimanapun, Diana dan saya sangat akrab satu sama lain. Jika Cynthia Yandra tidak bersamanya saudara kedua, tidak akan ada Diana Yandra. Tidak mungkin saya dapat menemukan saudara kedua dengan lancar pada titik terobosan." Ngomong-ngomong, setelah seminggu, tidak ada yang muncul. Kita harus menunggu Diana Yandra datang ke Shenzhen dan melihat Diana Yandra pergi. Kalau begitu, ikuti dia, temukan Xuan Brahma, dan selesaikan misi pelatihan terakhirku. Kinglong, Ganendra, dan Wibisana Arce berkata serempak, "Ya." Adinata juga berkata pada dirinya sendiri di dalam hatinya, "Cynthia, aku akan segera menemuimu." Shenzhen, Gimnasium Pusat Universiade. Setelah Diana Yandra membeli tiket, harga tiket segera kembali setara, dan penggemar juga membeli tiket tanpa henti. Malam ini, tempat itu ramai, dan popularitas Chitiansu masih sangat tinggi. "Opa, opa, opa, kakak!" Puluhan ribu penggemar berteriak serempak untuk Opa, termasuk Diana Yandra. Diana Yandra mengenakan gaun gadis merah muda, duduk di barisan depan, memegang tanda dukungan dan melambaikannya terus-menerus. "Wow, Tuan Diana sangat cantik." Di belakang panggung konser, Ganendra melihat ke kamera pengintai dan sangat bersemangat. Wibisana Arce mengeluh, "Saudara gua, mata seperti apa yang kamu miliki? Gelap sekali, tetapi kamu masih bisa melihat Diana Yandra?" Konsernya diadakan pada malam hari, dan sebagian besar lampu dimatikan, bahkan jika ada pengawasan di lokasi, pada dasarnya tidak mungkin untuk melihat dengan jelas. Ganendra menjawab, "Ada seberkas cahaya yang menyapu wajah Tuan Diana tadi. Itu seperti cahaya bulan putih, sangat indah." Adinata hanya duduk diam, menantikan interaksi selanjutnya antara Chitiansu dan Diana Yandra. Rencananya, Chitiansu akan memilih penonton untuk bernyanyi di atas panggung menjelang akhir konser. Dan Chitiansu memilih Diana Yandra. 2 jam kemudian, Chitiansu berada di atas panggung, memegang mikrofon, dan berkata dengan sepenuh hati, "Terima kasih semuanya atas antusiasme Anda. Sekarang, saya ingin memilih seorang penggemar untuk tampil di atas panggung bersama saya." Mendengar hal tersebut, para fans yang berada di lokasi pun berteriak. Chitiansu berjalan ke tempat Diana Yandra berada dan menunjuk langsung ke arahnya, "Si cantik ini, apakah kamu bersedia naik ke panggung dan bernyanyi bersamaku?" Diana Yandra sangat terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan terpilih. "Saya bersedia."
Bisa berbagi panggung dengan idola adalah impian seorang penggemar. Diana Yandra ditarik ke atas panggung, dan keduanya menyanyikan lagu Tiongkok, Confession Balloon, bersama-sama. Setelah bernyanyi, Chi Tiansu terus tampil di atas panggung, dan penerjemah Chi Tiansu datang dan bertanya kepada Diana Yandra, "Halo, Nona, Anda bernyanyi dengan sangat baik dan Anda terlihat sangat cantik. Artis kami sangat menyukai Anda dan ingin menambahkan akun WeChat Anda. Bisakah Anda melakukannya?" Diana Yandra sangat terkejut. Oke. Penerjemah berkata, "Tunjukkan kode QR dan saya akan memindainya untuk Anda." Diana Yandra membuka kode QR WeChat. Saat ini, penerjemah berkata, "Lampu di sini tidak terlalu bagus. Tolong berikan saya ponsel Anda dan saya akan memindai di sana." Diana Yandra tidak ragu, jadi dia menyerahkan teleponnya untuk sementara waktu kepada pihak lain. Dan terjemahan ini jelas sudah diatur oleh Adinata sejak lama. Ketika dia menambahkan akun WeChat Diana Yandra, dia telah menyembunyikan pelacaknya di dalam kotak ponsel Diana Yandra. Setelah itu, penerjemah mengembalikan telepon Diana Yandra kepadanya. "Terima kasih, pelacak telah terikat. Selanjutnya, yang perlu Anda lakukan hanyalah mengikuti Diana Yandra." Bab 513. Adinata segera membuka perangkat lunak pelacak di ponselnya, yang dapat menampilkan lokasi Diana Yandra secara real-time. Berhasil, itu tergantung kapan Diana kembali mencari Cynthia dan yang lainnya. Qinglong menjadi sedikit serius. "Saya ingin tahu apakah dia akan menolak setelah bertemu Tuan Muda Xuan Brahma. Jika Xuan Brahma tidak mau kembali ke keluarga bersama Adinata, maka mereka berdua pasti akan bertempur sengit." Wibisana Archer tersenyum dan berkata, "Saudara Long, apakah kamu takut dengan Suzaku Tuan Muda kedua?" Qinglong mendengus dengan nada menghina, "Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengatakan ini kepadaku. Kekuatan Suzaku lebih rendah dariku. Dalam kasus terburuk, aku bisa melarikan diri tanpa cedera darinya. Tapi kalian berdua, begitu kalian diincar olehnya, kalian akan beruntung dan tangan atau kaki kalian tidak patah." Wibisana Archer menelan ketakutan. Apakah Suzaku begitu kejam? Namun, Ganendra tidak mengindahkan kata-kata Qinglong karena dia terus menatap Diana Yandra. Semenit kemudian, Ganendra tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, "Tuan Muda Brahma, Tuan Diana selesai bernyanyi dari panggung dan sepertinya belum kembali ke tempat duduknya." Adinata terkejut. "Oh, menurut rencana, penerjemah akan membiarkannya turun setelah memasang pelacak di ponselnya." Adinata melihat lokasinya di perangkat lunak pelacak dan menemukan bahwa dia masih di tempat tersebut, tetapi dia bergerak. "Mungkin aku pergi ke kamar mandi atau menelepon," kata Adinata. Ganendra tidak mencurigai apapun pada awalnya, tetapi setelah beberapa menit, Ganendra bertanya lagi, "Tuan Brahma, di mana Tuan Diana sekarang?" Adinata melihat posisi Diana Yandra dan berkata, "Diana Yandra ada di pintu masuk venue sekarang. Apakah dia akan pergi?" Itu tidak benar, dia sangat menyukai Chi Tiansu, tidak ada alasan untuk pergi lebih awal. Ganendra segera mengangkat telepon dan bertanya kepada orang yang dia atur secara khusus untuk berada di belakang Diana Yandra. "Hei, Asheng, apakah Tuan Diana pergi lebih awal?" Pihak lain menjawab, "Ya, saudara gua." Setelah dia turun dari panggung, dia dibawa pergi oleh 2 penjaga keamanan. "Bukankah itu yang diatur oleh Anda? Untuk menjamin keselamatan Diana Yandra, semua personel keamanan di tempat konser ini diatur oleh Ganendra." Ketika Ganendra mendengar ini, dia langsung menjadi cemas. "Kentut, kapan saya meminta petugas keamanan untuk membawanya pergi? Keamanan mana yang membawanya pergi?" Pihak lain berkata, "Saya tidak melihatnya dengan jelas, itu hanya tugas orang bodoh." Ganendra meletakkan telepon dan menjawab Adinata, "Tuan Brahma, Tuan Diana dibawa pergi oleh penjaga keamanan kami, tetapi saya tidak memerintahkan mereka melakukan ini sama sekali." Adinata menundukkan kepalanya dan melihat ke posisi Diana Yandra lagi. Setelah Diana Yandra meninggalkan tempat tersebut, kecepatan mengemudinya tiba-tiba meningkat. Dari jalan cepat, kecepatannya langsung melonjak menjadi 80 km, lalu menjadi 110 UPS. Diana diculik. Pelacak ini dapat merekam kecepatan perjalanan Diana Yandra secara real-time. Melihat peningkatan kecepatan yang tiba-tiba, Adinata segera memastikan bahwa sesuatu telah terjadi pada Diana Yandra. Karena jika Diana Yandra memilih untuk pergi sendiri, dia tidak akan bisa mengemudi begitu cepat di kota. "Berkendara dan ikuti segera." Semangka, ya. Lebih dari setengah jam kemudian, di sebuah taman hiburan yang ditinggalkan di pinggiran kota Shenzhen, Diana Yandra, yang mengenakan rok merah muda, diikat ke kursi dan mulutnya disumpal untuk mencegahnya berteriak. Dan di sekelilingnya ada 5 atau 6 pria galak. Seorang pria dengan rambut pendek datang dan mengulurkan tangan untuk mengeluarkan benda yang ada di mulut Diana Yandra. Tapi begitu dia melepasnya, Diana Yandra segera berteriak, "Tolong!" Bentak. Pria berambut pendek itu tidak menunjukkan belas kasihan dan menampar wajah imut dan lembut Diana Yandra. "Apa yang kamu teriakkan? Jika kamu berteriak lagi, aku akan menghajar mulutmu sampai berkeping-keping." Pria itu berkata dengan galak. Diana Yandra tiba-tiba tercengang.
Dia dilindungi dengan baik oleh adiknya sejak dia masih kecil. Kapan dia pernah dipukuli seperti ini? Diana Yandra tidak berani berteriak lagi, air mata keluhan langsung keluar dari matanya dan terus mengalir. Pada saat ini, seorang pria yang agak gemuk juga maju ke depan dan berkata sambil tersenyum, "Yue, kenapa kamu begitu kejam terhadap wanita cantik?" Pria berambut pendek itu mendengus dingin, "Agustus, apakah kamu tertarik pada gadis ini? Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa kami di sini untuk berbisnis. Anda tidak boleh melewatkan acara besar Sang Master." Agustus dan September jelas merupakan kode nama kedua orang tersebut, bukan nama sebenarnya. Agustus tidak berkata apa-apa. Jiu Yue memandang Diana Yandra dan bertanya dengan serius, "Apakah kamu Diana Yandra?" Diana Yandra segera menyangkal, "Tidak, kamu menangkap orang yang salah." Jiu Yue berkata dengan dingin, "Saya belum pernah menangkap siapapun seumur hidup saya di Jiu Yue." "Diana Yandra, izinkan saya bertanya, di mana saudara perempuan Anda dan Xuan Brahma?" Baru setelah itu Diana Yandra mengerti mengapa dia ditangkap. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Saya tidak kenal Xuan Brahma. Adikku sudah lama hilang. Saya tidak tahu di mana dia." Jiu Yue berkata dengan dingin, "Jika kamu tidak mengetahuinya, Adinata akan begitu santai dan riang sehingga dia akan memberikan idola negarahan ke depan pintumu untuk kamu kagumi." Diana Yandra tercengang, "Apa yang Anda katakan? Saudara Citiansu, apakah itu diundang oleh saudara Adinata?" Dia tidak pernah membayangkan kalau idolanya itu ada hubungannya dengan mantan kakak iparnya. Jiu Yue berkata, jika Adinata tidak mengadakan konser khusus untuknya, dengan kemampuan menyanyi Citiansu yang buruk, bagaimana dia bisa mengadakan konser dengan ribuan orang di Shenzhen? Aku berada di bawah panggung dan mendengarkan dia bernyanyi selama 2 jam. Telingaku hampir patah. Omong kosong macam apa yang dia nyanyikan? Diana Yandra tampak sedikit marah. "Kamu tidak diperbolehkan menghina Opa." September tertawa dan berkata, "Kamu gadis kecil, kamu benar-benar bunga yang hidup di rumah kaca. Apakah kamu manja? Sekarang kamu akan mati, apakah kamu masih tega memperjuangkan ketidakadilan orang lain? Cepat beritahu aku di mana Xuan Brahma berada." Diana Yandra terus menjawab dengan tegas, "Saya tidak tahu." Jiu Yue sangat marah. Dia hendak mengangkat tangannya dan menamparnya lagi, tetapi dihentikan pada bulan Agustus. "Laoba, apa maksudmu?" September memandang August dengan ekspresi mematikan di wajahnya. August tertawa dan melihat Diana Yandra dari atas ke bawah, terutama kakinya yang ramping, yang membuatnya ngiler. "Lao Jiu, sudah kubilang, dia wanita cantik. Jangan terus melakukan hal-hal. Bisakah kamu mengetahui keberadaan Xuan Brahma hanya dengan melakukannya?" Jiu Yue meletakkan lengannya dan mendengus dingin. "Baiklah, Pak Tua, apa yang dapat kamu lakukan? Bukankah itu trik kotor lain seperti membius seorang wanita?" August menggosok tangannya yang gemuk dan berkata sambil tersenyum, "Meskipun cara ini tidak terlalu mulia, harus Anda akui bahwa cara ini paling berguna untuk kecantikan." Setelah mengatakan itu, August mengeluarkan sebuah kotak dari sakunya yang berisi pil berwarna merah muda. Setelah Diana Yandra melihat pil itu, jantungnya tiba-tiba membeku. Dia tahu untuk apa pil itu. Dia tanpa sadar menggerakkan kedua kakinya, dan dia ketakutan. Bab 514. Dibunuh secara langsung. August memegang pil merah muda dan berkata kepada Diana Yandra dengan senyum jahat, "Ayo, cantik, aku akan memberimu sesuatu yang enak untuk dimakan." Diana Yandra tidak bisa bergerak, jadi dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan putus asa. "Tidak, saya tidak mau makan." Jiu Yue melirik Diana Yandra, yang menyusut menjadi bola karena ketakutan, dan berkata, "Diana Yandra, jika kamu tidak ingin dipermainkan oleh binatang buas ini, sebaiknya kamu segera memberitahukan keberadaan Xuan Brahma dan adikmu. Laoba bukanlah apa-apa. Aku bisa menunjukkan kepadamu hal-hal baik yang telah dia lakukan." Karena itu, Jiu Yue mengeluarkan ponselnya dari sakunya, menemukan rekaman video di album foto, mengklik putar dan menunjukkannya kepada Diana Yandra. Isi videonya adalah semua adegan yang tidak cocok untuk anak-anak. Jiu Yue berkata, "Wanita dalam video itu menjadi seperti ini setelah meminum obat ini. Jika kamu tidak ingin ternoda oleh sampah ini, sebaiknya segera beritahu aku alamatnya." August kesal, "Lao Jiu, apakah ada yang salah denganmu? Kamu menyebutku bajingan dan binatang buas. Apakah kamu orang baik?" Setelah mengatakan itu, dia memandang Diana Yandra dengan senyum jahat dan berkata dengan lembut, "Ayo sayang, minum obatnya, jangan dengarkan omong kosongnya, aku pria terbaik di dunia, hehe." "Tidak, aku tidak mau makan." Diana Yandra mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa menolak. "Ku bilang, aku akan memberitahumu keberadaan Xuan Brahma." Kata-kata Diana Yandra benar-benar membuat August segera berhenti, dan beberapa orang langsung bersorak. Tebakan Adinata benar. Diana Yandra benar-benar mengetahui keberadaan Xuan Brahma.
Selama periode waktu yang lalu, dia tinggal bersama Cynthia Yandra dan Shuan Brahma. Katakan padaku, di mana Shuan Brahma bersembunyi? Kenapa kita begitu lama mencarinya dan tidak ada kabar sama sekali tentang dia? Jiu Yue tidak sabar untuk bertanya, jelas sudah sedikit tergila-gila dengan keberadaan Shuan Brahma. Diana Yandra menenangkan diri dan berkata, saudara Shuan Brahma ada di Pulau Kematian. Pulau Kematian. Mendengar nama tersebut, beberapa pria dewasa begitu terkejut hingga berkeringat dingin. Death Island terletak di bagian utara Amerika Utara, di Samudra Atlantik Utara di sebelah timur Kanada. Rumornya pulau ini tandus rerumputan, tidak ada satu orang pun, bahkan binatang pun tidak, bahkan burung laut pun tidak. Selama beberapa ratus tahun terakhir, tak terhitung banyaknya penjelajah yang mengunjungi pulau ini, namun semuanya musnah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Shuan Brahma, pria yang menyukai wanita cantik, uang, dan kemewahan, akan bersembunyi di pulau berbahaya seperti itu. September segera mengangkat telepon dan menelepon. September, Tuan, Diana Yandra menelepon, mengatakan bahwa Shuan Brahma ada di Pulau Kematian. Baiklah, Tuan, kami akan berangkat ke Pulau Kematian untuk menangkap Shuan Brahma. Ngomong-ngomong, apa yang harus kita lakukan dengan Diana Yandra? Apakah kita ingin membunuhnya? Oke, aku paham. Setelah menutup telepon, Jiu Yue berkata kepada beberapa orang, Tuan telah memberi perintah agar kita bergegas ke Pulau Kematian secepat mungkin. Selain itu, Diana Yandra harus melepaskannya. Setelah mendengar bahwa dia dibebaskan, Diana Yandra menghela nafas lega, dan tubuhnya yang tegang terasa sedikit rileks. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa dengan sosoknya yang bangga, dia sebenarnya menjadi lebih menarik ketika dia tegang dengan gugup tadi. Sebaliknya, lebih baik bersantai, dan kecil kemungkinannya untuk membangkitkan pikiran kriminal para gangster ini. Namun, August memegang pil merah muda itu dan tetap tidak berhenti. Lao Jiu, Pulau Kematian sangat jauh, jadi tidak perlu terburu-buru. Diana Yandra adalah gadis yang sangat baik. Kudengar dia seorang pramugari. Dia juga masih muda, sepertinya dia baru berusia 20 tahun. Mungkin dia masih perawan. Ketika Diana Yandra mendengar ini, dia menjadi gugup lagi, menegangkan tubuhnya, dan berkata dengan panik, apa yang kamu lakukan? Aku sudah memberitahumu keberadaan saudara Shuan Brahma, tolong lepaskan aku. August tersenyum jahat dan berkata, bagaimana saya tahu apakah alamat yang Anda sebutkan itu benar atau salah? Saya akan membiarkan Anda minum obat ini dan bertanya lagi ketika Anda tidak sadarkan diri. Aman saja. Hei, Diana Yandra berjuang keras, saya tidak berbohong. Apa yang saya katakan itu benar. Saudara Shuan Brahma benar-benar berada di Pulau Kematian. Saya tidak berbohong kepada Anda. Tolong lepaskan saya. Namun, tidak peduli bagaimana Diana Yandra memohon belas kasihan, sepertinya August akan membunuhnya, jadi dia memaksakan pil itu ke dalam mulutnya dan membuatnya menelannya. Hahaha. August dan beberapa pria tertawa. September yang serius melihat kaki panjang Diana Yandra dan berkata, Diana Yandra, kamu bisa bermain untuk bersenang-senang saja. Jika kamu pergi ke Pulau Kematian kali ini, kamu mungkin tidak memiliki kesempatan untuk kembali hidup-hidup. Orang itu Suzaku dia sangat kejam sehingga jika dia tertangkap, itu akan lebih buruk daripada kematian. Sebelum kamu mati, alangkah baiknya menjadi hantu romantis. August tersenyum dan berkata, haha, ya, menurutku juga begitu. Jika kamu tidak bermain, semuanya sia-sia. Namun, satu orang di antara mereka pergi lebih dulu. Oktober, kamu mau kemana? Apa kamu tidak mau bermain bersama? Teriak August saat melihat Oktober hendak berangkat. Oktober adalah pria yang sangat dingin, dan kulitnya terlihat tidak sehat, seperti sedang sakit. Oktober berkata dengan suara yang sangat berubah-ubah. Diana Yandra ini adalah saudara perempuan kandung dari mantan pacar Tuan Adinata. Saya tidak berani macam-macam dengannya. Saya akan mengambil langkah pertama. Jika Anda tidak takut kematian, bersenang-senanglah. Setelah mengatakan itu, Oktober adalah orang pertama yang menghilang ke dalam kegelapan. Bergantung pada, August berteriak, Oktober terlalu pemalu. Apa yang terjadi dengan saudara perempuan mantan pacar Adinata? Saat ini, dia masih menonton konser Hangwo Xiao Xianru. Bagaimana dia tahu bahwa Diana Yandra sudah apakah Anda dibawa keluar oleh kami? Saat dia mengetahuinya, setidaknya butuh beberapa jam sebelum mereka datang. Kecuali dia adalah dewa dan mengetahui lokasi kita saat ini. Ketika Diana Yandra mendengar bahwa Oktober memanggil Tuan Muda Adinata, dia segera berteriak, jangan main-main. Saudara Adinata sangat mencintaiku. Jika kamu berani melakukan apapun padaku, aku akan memberitahu saudara Adinata bahwa aku buat tentu saja dia akan membunuh kalian semua, bajingan. August tertawa dan berkata, gadis cantik, tunggu 20 menit lagi sampai obatnya bekerja. Aku tidak akan memaksamu. Kamu akan mengambil inisiatif untuk memohon kepada kami, hahaha. 15 menit kemudian, August menghisap sebatang rokok dan membuang puntung rokoknya ke tanah. Sudah hampir waktunya, saudara-saudara, saya akan mulai dulu. Pada saat ini, Diana Yandra tidak sadarkan diri dan tidak mampu melawan.
Namun, Diana Yandra masih terus berdoa, "Saudara Adinata, selamatkan aku." Mendengar seruan minta tolong Diana Yandra, August tertawa dan berkata, "Diana Yandra, jangan katakan bahwa saudaramu Adinata tidak bisa menyelamatkanmu, bahkan jika Raja Surga datang, dia tidak bisa menyelamatkanmu." Tepat ketika August hendak menyerang Diana Yandra, Buick G8 yang dimodifikasi melaju dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak, ada musuh. Agustus, September dan lainnya semuanya berjaga-jaga. Saat ini, Ganendra sedang mengemudi, Wibisana R duduk di kursi penumpang, dan Adinata serta Kinglong duduk di kursi belakang. Ketika Ganendra melihat seorang pria yang sepertinya ingin menganiaya Diana Yandra, matanya menjadi merah dan dia memiliki niat membunuh. "Ganendra, Tuan Brahma, pria ini ingin menganiaya Nyonya Diana. Apa yang harus saya lakukan padanya?" Adinata juga melihat kejadian tadi, dan dia mengucapkan 4 kata dengan marah. Dibunuh secara langsung. Bab 515. Adinata jarang membunuh dengan kejam. Saat berhadapan dengan Chakravat dan Yuze Ains, dia tidak membunuh mereka. Karena menyontek adalah sukarela bagi Jelita. Mereka tidak memaksa Jelita, dan Jelita juga bertanggung jawab. Namun, jika Jelita seperti Diana Yandra hari ini dan dipaksa oleh seseorang, maka Adinata tidak akan pernah membiarkan orang itu pergi dengan mudah. Yang paling dibenci Adinata adalah sampah semacam ini. Beraninya kamu menerima ide Diana Yandra. Kamu sedang mencari kematian. Untungnya, Ganendra terus berlari, mengendarai G8 seperti Ferrari, dan mampu menghentikannya tepat waktu. Untungnya, Adinata meminta penerjemah untuk memasukkan pelacak ke dalam casing ponsel Diana Yandra tepat waktu. Jika tidak, Diana Yandra mungkin telah dihina oleh orang-orang jahat ini saat ini. Menerima, Ganendra mengertakkan gigi dan menatap August yang gemuk itu, matanya penuh dengan niat membunuh. Dia lebih peduli pada keselamatan dan kesucian Diana Yandra daripada Adinata. Ganendra segera menginjak pedal gas dan bergegas mendekat. "Hati-hati jangan sampai memukul Diana," Adinata mengingatkan. Awalnya, August dan Diana Yandra berdiri bersama, tetapi ketika Ganendra mengemudikan mobilnya, August dengan cepat berguling dengan cekatan dan menghindar ke samping. Ada baiknya menghindarinya. Ganendra menyesuaikan arahnya dan langsung menabrak August, si preman. Ledakan. Hanya terdengar suara dentuman keras dan teriakan seorang pria. Ganendra langsung melaju dan menghantam August hingga tewas ke tembok. Adinata segera memerintahkan Kinglong. Selain dia, ada 3 orang di tempat kejadian. Segera tangani mereka dan biarkan mereka hidup. Kinglong dipenuhi dengan niat membunuh, dimengerti. Kinglong mengambil pedang samurai oriental dan bersiap keluar dari mobil. Namun, sebelum Kinglong bisa keluar dari mobil, Ganendra memimpin dan keluar dari kursi pengemudi. Dia masih marah setelah memukul August sampai mati, jadi dia keluar dari mobil dan pergi untuk memukulinya, sambil memaki-maki dia sambil memukulinya. "Persetan denganmu, dasar bajingan kecil. Jika kamu berani merobek rok tuanku Diana, aku akan menghancurkan wajah babimu." Ganendra tidak tahan pria selain Adinata menyentuh Diana Yandra, bahkan jika August dibunuh olehnya saat ini, dia masih merasa itu tidak cukup untuk meredakan amarahnya. Pada saat ini, Yuyu dan yang lainnya sangat ketakutan sehingga mereka membubarkan posisi mereka. Rekan baik mereka terbunuh dengan cara ini. Ada yang bingung dengan kekuatan Ganendra dan sedikit takut pada Ganendra. "Siapa kamu?" tanya September. Ganendra sangat marah, bagaimana dia bisa mengalahkan yang hidup untuk meredakan amarahnya? "Aku adalah kakek semang kamu." Ganendra segera mengambil batu bata dan bergegas menuju bulan September. Namun, pada bulan September, dia menendang semangka ke tanah dengan 3 atau 2 pukulan. Meskipun Ganendra juga keluar untuk jalan-jalan, dia telah bertarung dan membunuh selama bertahun-tahun, dan bertarung adalah salah satu keterampilan terbaiknya. Namun, dibandingkan dengan preman profesional seperti Yuyu, dia tidak berada pada level yang sama. Jiuyue menginjak wajah Ganendra dengan kakinya dan berkata dengan nada menghina, "Kupikir kamu begitu kuat, tapi ternyata kamu hanya pecundang. Dengan keterampilan kucing berkaki 3-mu, kamu berani meniru pahlawan lain untuk menyelamatkan kecantikan? Saudara gua." Pada saat ini, Diana Yandra, yang diikat di kursi, melihat semangka dan meneriakkan nama semangka dengan panas di sekujur tubuhnya. Wajah Ganendra diinjak oleh Yuyu, dia tidak sabar untuk membunuh ini karena menghina duinya. Namun, kemampuannya tidak memungkinkan dia melakukan ini. Tapi dia masih mencoba yang terbaik untuk mengalihkan pandangannya ke atas, menatap wajah arogan Yuyu, dan berkata, "Nak, 1 menit lagi, aku akan menginjak wajahmu dengan kakiku." Jiuyue tertawa keras, "Oh, apakah saudara kita gua begitu galak? Apakah dia masih bisa melawan ketika dia ditundukkan olehku di Jiuyue? Ayo, kita lihat bagaimana kamu menginjak wajahku." Ganendra melihat Buick G8. September menyadari ada orang lain di dalam mobil.
Karena lapisan film mobil sangat dalam, Anda tidak akan pernah bisa melihat apa yang terjadi di dalam dari kaca di kedua sisinya. Dan satu-satunya kaca depan yang terlihat di dalam mobil saat ini menghadap ke dinding. Oleh karena itu, September tidak mengetahui apakah ada orang di dalam. September menjadi berhati-hati dan mengingatkan, saudara-saudara, perhatikan, ada orang di dalam mobil. Saudara-saudara yang lain tertawa dan berkata, mereka hanyalah sekelompok rakyat jelata. Jangankan 1 mobil, 10 mobil pun tidak ada tandingannya bagi kita. September juga tertawa, lumayan. September berteriak pada Buick, sampah di dalam mobil. Apakah kamu berani keluar? Apakah kamu begitu takut sampai mengompol? Sayang sekali kamu membunuh saudara kita Lauba, dan semua orang di Buick akan mati hari ini. Pada saat ini, King Long, yang memiliki tinggi 1,93 meter, dengan kuncir kuda dan kaos hitam, memamerkan otot-ototnya yang kuat dan tato yang keren, keluar dari mobil sambil memegang pedang samurai yang bersinar. Siapa yang kamu sebut pecundang? King Long berjalan dengan dingin. Ketiga orang di bulan September semuanya mundur ketakutan. Kamu adalah Kak Anastasia Long? September yang awalnya sombong, langsung berubah menjadi cacing saat melihat kemunculan King Long. King Long berkata dengan dingin, kamu mengenalku? Sayangnya, aku tidak mengenalmu. Begitu dia selesai berbicara, King Long mengambil tindakan seperti kilat. Gerakan King Long sangat cepat. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan 3 orang itu dan mengayunkan pedang panjangnya. 1 pisau memotong kaki September, dan 1 pisau lagi memotong tangan pria lain yang mencoba memegang pistol. Dengan 1 pisau, orang lain yang sudah mengeluarkan pistol dan hendak menembaknya langsung dipotong sampai mati. Serangan yang menghancurkan. Jangan beri lawanmu kesempatan untuk melawan. Ketiga master di bulan September ini bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertarung berlarut-larut dengan King Long. Pada saat ini, Ganendra bangkit dari tanah, meninju September yang berdarah ke tanah, lalu menginjak wajahnya dengan kakinya dan berkata, wah, apa aku sedang membual? Sudah kubilang, aku bisa menginjak wajahmu dalam waktu kurang dari 1 menit. Saat ini, Adinata dan Xiao Wibisana juga turun dari mobil. Awalnya, Adinata bisa menaklukkan ketiga orang ini, tapi sekarang King Long ada di sini. Dia tidak lagi harus melakukan hal semacam ini sendiri. Melihat Adinata datang, Jiu Yue menjadi semakin ketakutan. Adinata pertama-tama berjalan menuju Diana Yandra, melepaskan ikatannya, dan bertanya, Diana, kamu baik-baik saja? Mata Diana Yandra kabur, dan dia memegang Adinata dengan kedua tangannya. Saudara Adinata, kamu akhirnya sampai di sini. Saya tahu kamu akan datang untuk menyelamatkan saya. Adinata menepuk kepala Diana Yandra dan menghiburnya. Diana, tidak apa-apa. Aku di sini. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Setelah merasa nyaman, Adinata memerintahkan Ganendra, bantu Diana kembali ke mobil. Ya, Adinata berjalan menuju Yu dan pria lain di sampingnya dan bertanya, siapa yang mengirimmu? Mengapa kamu menangkap Diana Yandra? Saya melihat 2 orang dengan ekspresi yang sangat aneh. Setelah beberapa saat, mereka berdua muntah darah dan jatuh ke tanah. Tuan Brahma, mereka menggigit lidahnya dan bunuh diri, kata King Long, penuh kebencian. Adinata tidak menyangka akan ada pembunuh setia seperti itu saat ini. Agar identitas tuannya tidak terungkap, dia akan memilih untuk bunuh diri dengan bahagia. Pada saat ini, Ganendra, yang baru saja membantu Diana Yandra ke mobil, tiba-tiba berlari, meraih pakaian Adinata, dan terus berteriak, Tuan Brahma, ini tidak baik, ini tidak baik. Diana, kuasai dia. Ada apa dengan dia? Ganendra, sepertinya dia dibius.